Halo cuy, jumpa lagi di channel Lemur Film. Channel yang akan memberikan asupan nutrisi agar Anda sehat selalu. Kakek Sugiono pernah berkata, orang yang mempunyai otak omes akan sehat dan juga panjang umurnya. Itulah rahasianya kenapa dia bisa sehat terus. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Fafet tahun 2013. Film ini selain ada adegan kuda lumpingnya, film ini juga akan membuat kalian sedikit merinding karena ada setannya juga. Jadi untuk yang gak kuat jangan nonton cuy. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film diawali dengan seorang dokter yang sedang memeriksa seorang pasien wanita. Dokter ini bernama Ji-Hon dan pasiennya bernama Nana. Di sini Ji-Hon mulai mengobati Nana dengan cara dihipnotis karena sebelumnya dia mencoba untuk bundir. Selain sebagai dokter, si Ji-Hon ini adalah seorang dosen dan dia mengajar tentang ilmu hipnotis. Lalu salah satu muridnya bertanya, apakah ilmu hipnotis bisa digunakan untuk menggoda para wanita, agar wanita tersebut bisa patuh pada kita? Untuk membuktikannya, Ji-Hon meminta pada salah satu muridnya untuk dihipnotis. Lalu muridnya yang bernama Yori bersedia untuk dihipnotis. Ji-Hon pun langsung saja melakukan hipnotis pada Yori. Di sini Ji-Hon berkata, jika dirinya bertepuk tangan, maka Yori akan menuruti semua apa yang dikatakan oleh Ji-Hon. Setelah selesai dihipnotis, Yori disuruh untuk duduk kembali. Tapi saat akan duduk, Ji-Hon lalu bertepuk tangan. Hal itu membuat Yori langsung berbalik arah dan menuruti apa yang dikatakan oleh Ji-Hon. Ketika sedang membersihkan papan tulis, Yori disuruh untuk duduk kembali, tapi dia tidak menurutinya. Ji-Hon lalu memaksa Yori untuk duduk. Tiba-tiba, Yori langsung ngamuk seperti orang yang sedang kesurupan. Besok harinya di rumah sakit, Ji-Hon sedang bersama temannya bernama Jeon-ki. Di sini Jeon-ki ingin meminta bantuan pada Ji-Hon untuk menyembuhkan pacarnya karena akhir-akhir ini memiliki tingkah yang aneh. Ji-Hon pun menyuruh pacar Jeon-ki untuk datang besok pagi. Besok paginya, pacar Jeon-ki datang ke rumah sakit. Pacarnya ini bernama Hyun-jin. Saat Ji-Hon bertanya, apakah kamu mengalami insomnia? Tapi Hyun-jin tidak menjawabnya. Malam harinya Ji-Hon bertemu dengan Jeon-ki. Di sini Ji-Hon bilang, kalau pacarmu memiliki kepribadian ganda. Karena memiliki masa lalu yang buruk, itu sebabnya dia sering berhalusinasi. Ji-Hon menyarankan agar Jeon-ki menjauhi tipe wanita seperti itu, karena akan berbahaya. Di tempat lain terlihat Hyun-jin yang sedang berada di sebuah ruangan. Tiba-tiba, dia melihat sosok hantu yang membuat dirinya ketakutan. Besok paginya Hyun-jin kembali lagi bertemu dengan Ji-Hon. Di sini Hyun-jin bilang bahwa dirinya selalu diikuti oleh sosok wanita kemanapun dia pergi. Dan dirinya bisa bicara dengan orang yang sudah meninggal. Ji-Hon lalu menyarankan pada Hyun-jin agar diterapi dengan cara dihipnotis, karena dia ingin bicara dengan kepribadian yang lain di tubuh Hyun-jin. Saat mulai dihipnotis, di sini Ji-Hon berkata, siapa kamu sebenarnya? Tapi bukannya dapat jawaban, Hyun-jin malah membuka bajunya, lalu memainkan analog dan juga surabi miliknya sendiri. Hal itu membuat si Ji-Hon menelan ludahnya sendiri. Karena imannya masih kuat, Ji-Hon lalu membangunkan Hyun-jin agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Buset, padahal ini momen yang paling ditunggu-tunggu, Coba lagi cuy.
Setelah selesai, Ji-hoon menyarankan agar Hyun-jin harus sering diterapi agar bisa sembuh. Singkat cerita, Hyun-jin pergi ke rumah Ji-hoon. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Akhirnya bisa gol juga. Mantap. Besok harinya, Hyun-jin kembali ke rumah sakit untuk diterapi. Tapi kali ini, Ji-hoon sendiri yang membuka baju Hyun-jin. Dan ya, kalian bisa tahu lah cuy. Malam harinya terlihat Hyun-jin yang sedang melakukan ritual senam 5 jari. Setelah selesai, ada sosok hantu yang melihat ke arahnya. Singkatnya, ada seorang wanita yang sedang konsultasi pada Ji-hoon. Setelah selesai, terlihat Ji-hoon yang sedang duduk di luar. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang jatuh. Dan ternyata, wanita yang tadi bundir loncat dari lantai atas. Siang harinya, Ji-hoon kembali bertemu dengan Hyun-jin. Di sini Ji-hoon ingin melihat kenangan masa lalu Hyun-jin dengan cara dihipnotis di alam terbuka. Tapi saat sedang dihipnotis, lagi-lagi si Hyun-jin merasa ingin melakukan ritual penggeprekan. Hyun-jin lalu menarik Ji-hoon, tapi kali ini Ji-hoon menolaknya. Malam harinya terlihat Ji-hoon dan Jeon-ki yang sedang minum tuak. Dan ternyata si Jeon-ki ini tahu kalau pacarnya sudah digeprek oleh Ji-hoon. Hal itu membuat Jeon-ki langsung marah. Dan hubungan mereka berdua menjadi tidak akur. Singkatnya, terlihat Ji-hoon yang sedang galau. Lalu dia melihat sosok hantu di hadapannya. Tapi dia tidak memperdulikannya. Tidak lama, Yori datang, dan tiba-tiba saja, Ji-hoon langsung jatuh pingsan. Saat sudah sadar, Ji-hoon langsung mengajak Yori untuk menikah. Tepupugu jual ngajak kawin siya teh. Di tempat lain, terlihat Hyun-jin yang sedang memainkan sebuah boneka. Buset, boneka lagi menisieun kitu anjir. Tidak lama Jeon-ki datang sambil membawa bunga untuk Hyun-jin. Tapi saat Jeon-ki memberikan sebuah cincin, Hyun-jin langsung teringat bahwa dulu dia pernah diselingkuhi oleh pacarnya. Saat Hyun-jin akan pergi, Jeon-ki menghalanginya. Hal itu membuat kepribadian yang ada di dalam tubuhnya langsung marah. Dan pada akhirnya, Hyun-jin langsung menusuk Jeon-ki dengan pisau, yang membuatnya langsung meninggal. Malam harinya, saat Ji-hoon baru pulang, dia melihat Hyun-jin di depan pintu rumahnya. Hyun-jin lalu membawa Ji-hoon ke tempat Jeon-ki. Hyun-jin langsung bilang bahwa dirinya sangat rindu pada Ji-hoon. Tapi secara tidak sadar, Ji-hoon malah membunuh Hyun-jin. Tapi tiba-tiba, ternyata si Hyun-jin belum mati. Di sini dia berniat akan membunuh Ji-hoon. Tapi ternyata Ji-hoon malah diikat dengan benang, layaknya boneka mainan Hyun-jin. Di sini Hyun-jin merasa senang karena akhirnya bisa menemukan orang yang dia cintai. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menggelokkan. Oke, hikmah dari film ini, cintailah pasangan kalian dengan tulus dan terima dia apa adanya, seperti kalian mencintai kedua orang tua kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.